tiba di lokasi, kemudian ingin melakukan pembubaran, dan informasinya dia melepaskan tembakan ke atas. Kemudian setelah itu terdapat letusan-letusan berikutnya. Ini baru ini Mas ya, setahu saya itu kurang lebih 2 mingguan inilah Pak, mulai lagi. Tahu pemiliknya siapa? Kalau pemilik gelanggang itu ya, saya kurang paham sih siapa yang pemiliknya. Yang jelas ya mungkin kakak-kakak dari TNI. Mungkin, saya juga kurang ini kan. Semoga tidak tenggelam, tidak terlupakan, semoga diusut terus gitu kan. Siapa sangka arena sabung ayam yang biasanya hanya jadi tempat perjudian ilegal, kini berubah menjadi titik panas yang menyeret dua institusi bersenjata di Indonesia, TNI dan Polri. Penggerebekan arena sabung ayam di Waikanan, Lampung berujung tragedi. 3 polisi tewas tertembak. Muncul dugaan bahwa perjudian ini dilindungi oleh oknum TNI. Ada pula rumor lain yang tak kalah mengejutkan, bahwa polisi setempat diduga meminta jatah dari bisnis haram ini. Kejadian penggerebekan judi sabung ayam ini jauh dari hiruk-pikuk kota. Lokasinya di kawasan terpencil, tepatnya di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Secara administratif, wilayah ini masuk kawasan hutan register 44 milik PT Inhutani, anak usaha Perum Perhutani. Medan menuju lokasi cukup berat dengan jalan berupa tanah merah yang membentang di antara hamparan hutan karet dan perkebunan tebu. Beginilah kondisi arena sabung ayam tempat terjadinya insiden yang menewaskan 3 polisi. Kebetulan saya nggak ada di rumah Mas, jadi memang anak istri saya di rumah. Ya nggak tahu sih ini mobil siapa Mas. Dia ceritanya Bang, kan anak istri di rumah. Nggak ada yang cerita Bang, mereka cuman naruh-naruh aja. Nggak ada yang minta izin, Bu titip mobil kami, nggak ada. Ini baru ini Mas ya, setahu saya itu kurang lebih 2 mingguan inilah Pak, mulai lagi. Kalau tadinya udah pernah ini cuma diprotes terus ya, buka lagi. 2024 sekitar. Iya. Sekitar 2024. Tahu pemiliknya siapa? Gitu. Kalau pemilik gelanggang itu ya, saya kurang paham sih Mas, siapa yang pemiliknya. Yang jelas ya mungkin kakak-kakak dari TNI. Sekitar hampir 4 bulanan lah mereka pindah Mas. Tadinya kan memang di sini. Udah gitu masyarakat di sini kan banyak yang mengeluh, resah kan. Jadi komplain lah masyarakat. Komplainnya kemana Pak? Ke saya Mas. Oh, ke bawah. Kalau langsung ke ini nggak ada yang berani mungkin Mas mereka ya. Jadi Terus komplainnya itu Abang nyampeinnya kemana? Ya, jadi saya sampein juga di kawan kan, tolonglah kalau ini jangan di sini. Kebetulan mereka dengar terus pindah. Udah gitu nggak tahu kenapa mereka balik lagi Mas ke sini. Ya cuman itu aja Mas. Kejadian ini menyisakan pertanyaan besar. Apa motif penembakan terhadap 3 anggota Polri ini? Apa benar polisi meminta jatah dari bisnis haram itu?
Peristiwanya adalah atau diawali dari adanya informasi tentang perjudian yang diterima oleh Kapolres itu sekitar hari Minggu. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolres dengan menugaskan anggotanya untuk melakukan tindakan kepolisian pembubaran. Kapolsek itu berada di kendaraan yang paling depan. Begitu tiba di lokasi, kemudian ingin melakukan pembubaran dan informasinya dia melepaskan tembakan ke atas. Kemudian setelah itu terdapat letusan-letusan berikutnya. Nah, kemudian diketahui ada 3 orang anggota Polri yang melaksanakan tugas itu meninggal dunia. Dari hasil otopsi terungkap ada sejumlah luka tembak di tubuh 3 polisi yang gugur dalam insiden penembakan ini. Dari lokasi kejadian, sejumlah barang bukti diamankan, termasuk uang senilai 21 juta rupiah, kendaraan, buku catatan, telepon genggam, undangan melalui media sosial, hingga sejumlah selongsong dengan 3 kaliber yang berbeda. Setidaknya ada mungkin 3 senjata yang diletuskan. Kenapa? Karena ada kaliber 5,56, ada kaliber 7,62, dan ada kaliber 9 mili. Berarti kan ada 3. Ini juga kita periksakan pelapor. Kemudian dalam kasus penembakan itu juga kita jadikan alat bukti ya untuk bisa menguatkan keberadaan yang diduga sebagai pelaku. Mana undangan di chat itu kita jadikan juga sebagai alat bukti. Kendaraan oknum ini ada di situ, kita juga jadikan petunjuk bahwa dia ada di lokasi. Ditambah ada keterangan-keterangan saksi-saksi yang lain. Jadi itu barang bukti yang kita gunakan sebagai alat bukti untuk kasus penembakan. Peristiwa penembakan di Waikanan diduga melibatkan oknum TNI. Dugaan ini didapat berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka berinisial Z, serta 4 anggota polisi di TKP. Saksi mengungkapkan bahwa penembakan oleh oknum TNI itu terjadi dari jarak yang variatif, sekitar 6 hingga 13 meter. Pertanyaan yang lebih mendasar misalnya kira-kira ini senjatanya apa yang digunakan. Memang betul di daerah sini kami dapat informasi banyak bahwa memang banyak senjata rakitan ya. Tapi kalau lihat dari karakter yang kami temukan, potensial ini bukan senjata rakitan, tapi tetap nanti harus lihat hasilnya lapor. Kenapa kok kita bilang potensial? Karena karakter proyektil memungkinkan itu keluar dari larasnya senjata pabrikan. Nah, itu juga penting temuan kami. Kopka Basar diamankan di rumahnya di Kecamatan Negara Batin, Waikanan. Meski berada di kecamatan yang sama, lokasi rumahnya dengan TKP cukup jauh, sekitar 20 km. Sementara itu 1 orang lainnya adalah Peltu Lubis, disebut menyerahkan diri pada Denpom 23 Lampung. Dan saat ini mereka telah ditahan di Mako Denpom 23 Lampung. Buat kami di sini, Polri, pengakuan itu kalau kita mengacu kepada KUHP, itu alat bukti yang paling bawah, nomor 5. Tetapi kita harus cari alat bukti lain untuk mendukung itu. Alhamdulillah, dia mengaku dia ada di TKP, jadi fakta peristiwa dia ada di TKP itu terdukung oleh apa? Oleh keterangan Z, keterangan 4 orang anggota ini, kemudian ditambah peristiwa perjudian, ya dia mengundang dan lain sebagainya, sehingga kloplah keterangan pengakuan dari oknum ini bahwa dia ada di lokasi. Kemudian dia juga mengaku kalau dia menembak. Nah, dia menembak ini disaksikan oleh 4 orang tadi, sehingga bisa kita katakan klop juga dia menembak. Sebuah unggahan pesan kemudian viral pasca kejadian.
Isi pesan itu bahwa oknum polisi meminta jatah setoran pada pengelola sabung ayam. Sementara arena sabung ayam dikabarkan dikelola oleh 2 oknum prajurit TNI. Unggahan itu juga seolah menunjukkan oknum polisi meminta tambahan setoran dan mengancam akan menggerebek lokasi sabung ayam jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar berdasarkan keterangan saksi Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah menyebut memang ada duit hasil judi sabung ayam yang diberikan ke oknum polisi maupun tentara. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika menegaskan bahwa isu mengenai aliran uang sabung ayam tersebut harus dibuktikan dengan data dan fakta, bukan sekedar spekulasi di media sosial. Narasi-narasi yang bias, yang dalam tanda kutip mungkin liar ya, ini sekarang bermunculan. Saya menghimbau pada masyarakat, janganlah melakukan hal itu ya, jangan. Entah ini di-create atau tidak, tapi tolong jangan. Karena apa? Itu bisa jadi fitnah dan lain sebagainya, bisa membuat tim yang sedang fokus melakukan penyelidikan ini menjadi tidak fokus. Narasi negatif, ya, mystification news atau mistifikasi berita adalah sebuah hal yang dilakukan untuk menyamarkan suatu peristiwa sehingga fokus persepsi orang akan bergeser meninggalkan permasalahan pokoknya. Karena jelas sudah ada 3 korban. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Kalau persoalan kemanusiaan berarti ini persoalan serius yang harus kita ungkap sama-sama. 3 polisi yang gugur saat membubarkan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung dianugerahi kenaikan pangkat oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Bribtu Anumerta Galip Suryaganta. Di mata keluarga, khususnya sang kakak Fitri, Galip dikenal sebagai sosok yang manja sebagaimana anak bungsu. Namun penuh semangat dan sangat mencintai profesinya sebagai polisi, yang sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Galip itu kalau di rumah manja banget sih Kak. Dia anak bungsu kan ya, dia anak bungsu. Mama juga manjain dia banget, papa juga manjain banget gitu. Ya kalau ke rumah dia pasti cerita keseharian dia gimana. Dia abis ngerjain kerjaan apa aja. Jadi kayak dia emang seneng banget sih Kak sama kerjaannya, karena memang cita-cita dari kecil, bukan karena kayak suruhan orang tua atau apa. Dia memang mau, dari dianya memang mau, dari TK memang cita-citanya pengen jadi polisi gitu. Tepat sebulan sebelumnya pada 17 Februari sang ayah meninggal dunia. Tak ada yang pernah menyangka Galip akan menyusul kepergian untuk selamanya. Duka yang belum sepenuhnya reda harus dirasakan kembali oleh keluarganya. Iya, pas 17 Februari. Jadi Persis, itu papa juga meninggalnya dadakan banget sih. Jadi makanya kita keluarga juga bingung kayak kenapa ya kok serba dadakan. Papa itu meninggal serangan jantung tiba-tiba, kayak jam 3 dibilang serangan jantung, masuk IGD, langsung masuk ICU, langsung nggak ada gitu. Si Galip juga gitu, pas sore itu dikabarin, oh ini ada adegan ini gitu. Terus berjalannya waktu sejam, terus udah kayak dapat kabar itu gitu. Jadi kayak nggak ada waktu yang panjang gitu loh. Sejak kabar itu langsung dapat berita duka. Jadi saya minta keadilan seadil-adilnya. Saya serahkan semuanya ke pihak yang berwenang untuk menangani kasus ini. Semoga tidak tenggelam, tidak terlupakan. Semoga diusut terus gitu kan. Karena ya bagaimanapun juga kami kehilangan adik kami gitu. Mama saya kehilangan anak laki satu-satunya kayak gitu.